semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat sentosa. Pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar terkait penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia? Atau pernahkah kalian juga mengetahui bagaimana suatu virus kecil itu dapat menyebabkan peradangan yang fatal pada otak? Nah, pada kali ini kita akan membahas tuntas terkait topik tersebut. Topik ini tentunya bukan sekedar menarik, namun juga sangat penting dan juga krusial untuk kita pahami bersama-sama agar kedepannya kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Zoonosis adalah penyakit menular yang ditularkan dari hewan ke manusia, baik melalui kontak langsung, gigitan, konsumsi produk hewan, maupun melalui vektor seperti nyamuk dan kutu. Penyakit ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat jika tidak dicegah dan dikendalikan dengan baik. Salah satu contoh penyakit zoonosis yang cukup dikenal adalah JE atau Japanese Encephalitis. Japanese Encephalitis. Apa sih itu? Japanese Encephalitis atau JE merupakan penyakit yang dapat menyebabkan infeksi pada otak yang disebabkan oleh Japanese Encephalitis virus dari keluarga Flaviviridae. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk culex, terutama yang hidup di daerah persawahan. Dalam siklusnya, babi berperan sebagai amplifying force, unggas air berperan sebagai reservoir alami, dan kita, manusia, berperan sebagai dead end force. Persebaran JE sejauh ini secara global maupun di Indonesia? Baik, setahu saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan, untuk persebaran geografis dari Japanese Encephalitis ini itu ada di wilayah Asia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, untuk kasus secara global itu 67 kasus yang tercatat di WHO, dan Indonesia juga salah satu penyumbang terbanyak dengan kasus dari tahun 2014 sampai 2023 itu ada 145 kasus, di mana Kalimantan merupakan daerah yang menyumbang kasus terbanyak dengan 35 kasus, dan Bali yang kedua terbesar. Apakah Anda pernah mendengar mengenai penyakit Japanese Encephalitis? Dan jika pernah, apakah Anda tahu apa saja tanda dan gejala dari penyakit tersebut? Sebelumnya, saya sudah pernah dengar tentang penyakit Japanese Encephalitis, di mana itu adalah salah satu penyakit zoonosis yang menyerang sistem saraf pusat. Itu dapat menyebabkan kejang-kejang dan muntah. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang setelah mengalami demam tinggi, ia menjadi lemas atau tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara normal? Ya, saya pernah melihat orang yang setelah demam tinggi kemudian menjadi lemas, kemudian ada juga yang kesulitan untuk menggerakkan bagian tubuhnya dengan normal. Apakah menurut Anda penyakit ini berbahaya kalau tidak segera ditangani? Penyakit Japanese Encephalitis ini sangat berbahaya dan berpotensi fatal apabila tidak segera ditangani secara medis. Apa saja tanda klinis yang muncul saat hewan terinfeksi penyakit Japanese Encephalitis? Jadi, penyakit Japanese Encephalitis pada hewan banyak gejala berupa neurologis, di mana umumnya pada hewan bisa berupa demam ringan dan terlihat tidak jelas. Kalau untuk reproduksi, apakah ada dampaknya juga? Ya, ada, terutama pada babi yang sedang bunting, di mana bisa mengalami abortus atau keguguran dan juga menyebabkan anaknya lahir mati. Tapi di hewan lain seperti sapi, kambing, atau domba biasanya gangguan reproduksinya tidak setinggi di Bali. Banyak juga malah tanpa gejala berat, tapi tetap menghasilkan titer antibodi yang tinggi. Disebutin teman-teman tadi, apakah ada gejala lain yang dialami oleh hewan yang terinfeksi penyakit Japanese Encephalitis ini sendiri? Mungkin seperti gejala neurologisnya? Ya, ada, seperti ataksia, di mana gerakannya tidak terkoordinasi, muter-muter, dan kadang kaku. Japanese Encephalitis berperan penting dalam epidemiologi karena menjadi penyebab utama encephalitis virus di Asia. Kemudian dia memiliki siklus zoonosis yang melibatkan burung, babi, dan nyamuk culex, juga memiliki pola musiman dan geografis yang jelas, serta menjadi dasar penting dalam perkembangan vaksinasi dan surveillance vektor, sehingga menjadi model penting dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai bahaya Japanese Encephalitis dan pentingnya vaksinasi. Selanjutnya, gunakan lotion anti nyamuk dan juga berpakaian panjang saat berpergian keluar rumah. Karena babi harus jauh dari rumah. Kemudian bersihkan halaman rumah dan jangan biarkan ada air yang tergenang. Setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mengurangi sistem penularan. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaga kesehatan diri,
keluarga, serta lingkungan.